Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazrul husna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita masih berada pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hari-hari istimewa, hari-hari yang mulia. Wabil khusus kita sekarang berada pada tanggal 8 Dzulhijjah. Dan insya Allah besok kita berada pada tanggal 9 Dzulhijjah, atau yang biasa disebut dengan hari Arafah, hari yang paling mulia di antara 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan pernah saya sampaikan bahwa faktor-faktor yang menjadikan amal-amal kita terlipat ganda pahalanya, di antaranya ada 5 macam atau 5 sebab. Yang pertama adalah karena sebab pelakunya. Yang kedua karena kualitas dari amal itu. Yang ketiga karena manfaatnya. Yang keempat karena waktunya. Dan yang kelima adalah karena tempatnya. Nah, kita sekarang membicarakan tentang masalah waktu yang mulia yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beramal kebaikan, dan Allah lewat Rasulnya memberikan janji-janji yang sangat banyak pahala dan keberkahan di dalam waktu-waktu yang mulia ini. Di antaranya adalah hari Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah setiap tahun, merupakan salah satu hari yang paling utama sepanjang tahun. Bahkan dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa jika ada orang yang mengatakan istri saya jatuh talak pada hari paling utama, maka talak tersebut jatuh pada hari Arafah. Jadi identik yang diberikan istilah hari yang paling utama menurut mazhab Syafi'i adalah hari Arafah, bukan hari yang lain. Dan ini termasuk di antara 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang hadis yang populer, yang barangkali sudah banyak diingatkan oleh para mubaligh, para penceramah, dan pengingat itu berguna untuk kita pahami dan kita amalkan. Bahwasanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam," tidak ada satu hari pun, "al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr," yang melakukan amal soleh lebih Allah cintai daripada 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu, maka para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, apakah amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu tidak bisa disaingi, tidak bisa disamai oleh berjuang jihad fisabilillah? Qala, beliau menjawab, walal jihad fisabilillah, iya, tidak bisa disaingi oleh jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali pada kondisi khusus ada seseorang yang keluar dari rumahnya
dia membawa jiwanya dan hartanya berangkat fisabilillah, falam yarji min dzalika bisyai', dan dia tidak pulang membawa satu apapun, artinya jiwanya syahid fisabilillah dan hartanya habis, tinggal nama syahid fulan saja yang pulang ke rumah, itu baru bisa menyamai pahala dari amal-amal kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka Masya Allah luar biasa ya. Kita belum punya kesempatan jihad secara fisik di negeri kita. Kalau di Palestina punya kesempatan, tapi kalau kita jihad dalam bentuk yang lainnya, sehingga untuk menyamai tandingan amal kebaikan tidak bisa dipraktekkan di sini ya. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan amal-amal kebaikan di awal-awal bulan Dzulhijjah ini. Nah, maksudnya yang dimaksud oleh hadis ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang merupakan rangkaian hari paling utama sepanjang tahun yang diabadikan di surah Al-Fajr ayat yang kedua ya. Allah berfirman wal fajr ayat pertama, yang kedua walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Kata Ibnu Katsir, yang dimaksud malam-malam 10 menurut mayoritas ahli tafsir adalah hari-hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi pujian yang Allah berikan di dalam ayat ini, dan Allah bersumpah atas nama makhluknya, itu menunjukkan keutamaan dari makhluk ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, siang hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih utama daripada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Dan malam 10 hari terakhir Ramadan lebih utama daripada malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari akhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir itu kemuliaannya disebabkan oleh adanya Lailatul Qadar. Allah mengangkat derajat Ramadan karena ada Lailatul Qadar, dan di situ ada turunnya Al-Qur'an. Maka hari-hari yang spesial inilah yang harus kita manfaatkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Lebih rinci lagi, apa sebenarnya keistimewaan yang ada pada hari Arafah ini? Di antaranya hari Arafah adalah hari yang sangat istimewa dalam kalender Islam. Sebagaimana setelah kita sebutkan beberapa referensinya. Kemudian pada hari ini Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Nanti kita sebutkan hadisnya. Kemudian doa pada hari Arafah adalah doa yang terbaik. Kemudian wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling pokok. Al-Hajju Arafah. Inti dari ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah, sehingga tidak bisa digantikan. Ada cerita nyata seorang yang punya persoalan dalam kehidupannya dan bisa jadi hajinya kurang ikhlas ya, tidak memenuhi prosedur yang berlaku misalnya, maka sesampai di sana bisa melaksanakan beberapa manasik. Kemudian pada saat inti haji, saat wukuf di Arafah, yang bersangkutan tertidur di hotel, tidak hadir pada saat wukuf di Arafah. Ini kan sesuatu yang konyol ya, bukan karena sakit atau bukan karena udzur, walaupun yang sakit yang udzur pun harus datang di bawah ambulan untuk wukuf di Arafah ini, karena ini rukun, tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa digantikan oleh oleh tebusan, nggak bisa, harus hadir. Kalau tidak hadir maka batal, tidak sah hajinya. Kemudian puasa di hari Arafah memiliki keutamaan yang besar, di mana dosa-dosa selama 2 tahun diampuni ya, akan kita sebutkan dasarnya ya. Di puasa Arafah ini yang paling utama yang perlu untuk kita tunaikan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagian masyarakat
populer ya pada saat mungkin hari ini ya tanggal 8 Dzulhijjah dengan istilah puasa tarbiyah. Sangat populer dan beberapa dalil kita baca dengan kalimat redaksi yang berbeda-beda. Nah ternyata kalau kita rujuk kepada referensi yang dijadikan dasar oleh orang-orang yang berpuasa dengan niatan puasa Arafah, puasa tarbiyah, ini dasar-dasar hadisnya antara dhaif ataupun ada yang mengatakan palsu dasar-dasarnya. Sehingga kalau misalnya kita berpuasa pada hari ini pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka bukan semata-mata niat puasa tarbiyah, tapi niat puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 bagi orang-orang yang tidak haji itu disunahkan, dan para imam madhab yang 4 juga mensunahkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 bagi yang tidak haji, bagi yang haji 1 sampai 8. Nah, jadi kita puasa misalnya pada hari ini ya, puasa niat untuk mengisi puasa pada awal-awal bulan Dzulhijjah, bukan semata-mata tarbiyahnya, karena ada perbincangan dalam hal teks dalilnya tadi ya. Kita berdasar pada hadis yang dhaif untuk melakukan ibadah tertentu ya, kalau itu jelas-jelas kedhaifannya maka harus didukung oleh keumuman. Nah, ini ada dukungan dari keumuman nas, yaitu tentang perintah untuk memperbaik atau untuk mengisi hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan amal-amal kebaikan. Nah, adapun ya keutamaan tentang hari Arafah ini diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ma min yaumin aktsar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah Azza wa Jalla membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Wa innahu layadnu, dan sesungguhnya Allah mendekat pada hamba-hambanya. Tsumma yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Fayaqulu, maka berkata, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau hadis ini ya, hadis yang sahih, maka memberikan informasi kepada kita bahwa hari Arafah ini adalah hari yang paling banyak dibebaskan manusia dari api neraka. Sebagaimana janji-janji dalam hadis ya, keutamaan Ramadan diantaranya adalah itqum minan nar. Pada saat Ramadan ini Allah juga membebaskan orang-orang dari neraka, tetapi kalau dibandingkan hari Arafah ini lebih banyak pembebasan dari api neraka pada hari Arafah. Sehingga diantara doa yang bisa kita baca pada hari Arafah mirip seperti doa pada bulan Ramadan ya. Allahumma a'tiq riqabana minan nar, ya Allah bebaskanlah jiwa-jiwa kami ini dari api neraka, karena Allah telah memberikan janji seperti ini. Nah, barangkali ada yang bertanya, apakah keutamaan hari Arafah ini hanya berlaku untuk orang-orang yang wukuf saja, ataukah untuk seluruh kaum muslimin? Maka jawabannya bisa kita rujuk kepada pendapat Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, menafsirkan dari hadis tersebut, wa yaumu Arafah wa yaumul idqi minan nar, dan hari Arafah itu hari pembebasan hamba dari neraka. Fayu'tiqullahu minan nar man waqafa bi Arafah wa man lam yakif biha min ahlil amsar minal muslimin. Maka pada hari ini Allah Ta'ala membebaskan dari neraka untuk orang yang wukuf di Arafah dan untuk yang tidak wukuf di sana dari
kaum muslimin yang berada di kota manapun. Amsor adalah tempat kota penjuru dunia manapun, selama ada kaum muslimin, maka mereka pun juga mendapatkan fadilah keutamaan hari Arafah. Falidzalika sara al-yauma alladzi yalihi aitan li jami'il muslimin fi jami' amsarihim. Oleh karena itu, hari yang jatuh setelah Arafah itu menjadi hari raya untuk seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia Islam. Bukan hanya hari raya untuk yang di Arab saja, tetapi untuk seluruh dunia Islam. Man syahidal mausima minhum wa malam yashhadu, orang yang menyaksikan musim tersebut secara langsung, wa malam yashhadu, ataupun yang tidak menyaksikan, yang tidak hadir di tempat itu, lishtirakihim fil idqi wal maghfirah yauma Arafah, karena keikutsertaan mereka dalam hal pembebasan kemudian ampunan pada hari Arafah ini. Nah, inilah Bapak sekalian ya, sebagai jawaban pertanyaan kita tadi, bahwa fadilah keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, pembebasan dari api neraka, ampunan, itu bukan hanya yang khusus wukuf di sana saja, tetapi umum untuk seluruh kita, sehingga ini kita manfaatkan. Mungkin ada yang bertanya, waktu relevan yang perlu untuk kita manfaatkan apakah menyesuaikan antara aktivitas jamaah haji yang saat wukuf ataukah tidak perlu menyesuaikan ya, mengingat perbedaan waktu kan 4 jam. Kita sudah jam sekian 12, di sana ya masih jam 9. Nah, jadi masih perbedaannya masih jam 8 ya, 4 jam. Nah, jadi kalau kita sudah sore di sana baru siang, baru mulai wukuf. Nah, kapan kita memulai memanfaatkan waktu? Nah, di sini ada perbedaan ya di antara ulama, dan insya Allah saat ini tidak terlalu signifikan ya, mengingat bersama-sama kita waktu harinya. Kalau tahun yang sebelumnya ada perbedaan, tentang perdebatannya agak rumit ya. Tapi kalau di sini kita start 1 Dzulhijjahnya sama, maka otomatis relatif hanya selisih 4 jam itu. Maka dalam hal ini basisnya yang lebih kuat adalah berbasis harinya, bukan semata-mata waktu pelaksanaan wukufnya, wukuf mereka itu. Jadi yang kita jadikan pijakan adalah hari di mana kita berada di sini. Kita mulai subuh itu sudah, dan bahkan ya pada saat nanti kita dianjurkan juga untuk takdiran itu mulai hari Arafah. Nah, jadi itu ya tentang masalah harinya berbasis negara kita masing-masing atau waktu kita masing-masing. Ini sama dengan riwayat yang sebelumnya, tetapi tidak ada kata-kata yadnu tadi. Yadun adalah tadi menunjukkan Allah mendekat. Jadi kalau Lailatul Qadar itu yang turun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, yang turun adalah para malaikat dan malaikat Jibril ya. Tetapi kalau pada hari Arafah yang mendekat kepada manusia adalah Allah Ta'ala. Dan ini dasar yang secara umum, ma min yaumin aksar min an yu'tikallahu fi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada satu hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka dibandingkan pada hari Arafah. Sama ini hadis riwayat Muslim. Apa saja amalan yang bisa kita lakukan pada hari Arafah? Banyak, diantaranya 8 poin yang saya sebutkan di sini, yaitu puasa Arafah. Yang kedua adalah memperbanyak doa dan zikir. Yang ketiga memperbanyak takbir. Yang keempat memperbanyak tilawatul Quran. Yang kelima memperbanyak sedekah dan beramal baik. Yang keenam bersilaturahim dan saling memaafkan. Yang ketujuh mendengarkan ceramah agama. Yang kedelapan melaksanakan wukuf di Arafah bagi yang berhaji. Nah, yang pertama tentang puasa pada hari Arafah ini memiliki beberapa poin hikmah, karena Dzulhijjah ini memiliki berbagai keutamaan. Di samping Idul Adha, bulan ini juga menjadi waktu pelaksanaan ibadah haji,
khususnya bagi kaum muslimin yang belum berkesempatan mengunjungi Baitullah, maka puasa sunnah Arafah ini dapat menjadi pilihan untuk melaksanakan puasa yang banyak sekali fadilahnya ini. Jadi kebetulan pada hari ini, pada tahun ini maksudnya ya, kita akan bertemu dengan hari Arafah besok hari Kamis 5 Juni 2025. Kemudian Idul Adhanya pada hari Jumat ya. Jadi kalau disebut Haji Akbar itu wukufnya pas hari Jumat. Nah, ini wukufnya pas hari Kamis, sedangkan Idul Adhanya pas hari Jumat. Rumornya kalau pas Haji Akbar, pas wukuf hari Jumat itu gaji-gaji untuk pegawai di Saudi itu ditingkatkan 100% oleh pemerintah. Jadi dua kali lipat ya. Itu sebagai wujud syukurnya ya. Tapi ini terlewat sehari ya. Puasa Arafah menjadi wasilah penggugur dosa. Nanti kita sebutkan ya hadisnya di samping ini. Kemudian puasa Arafah hanya bagi kaum muslimin yang tidak berangkat haji. Adapun yang berhaji maka tidak berpuasa ya. Saat itu ada kebimbangan di antara sahabat yang ikut haji bersama Rasulullah saat wukuf di Arafah, beliau puasa atau tidak. Maka beliau secara terang-terangan demonstratif minum air minum ya di hadapan para sahabat yang lain sehingga menepis keraguan para sahabat saat itu. Jadi beliau benar-benar tidak puasa saat hari Arafah. Jadi siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qablahu wa sana allati ba'dahu. Fadilah puasa Arafah itu aku berharap mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qablahu. Dan puasa hari Asyura yaitu 10 Muharram bisa menghapus dosa setahun yang telah lewat. Jadi ini hadis yang sahih ya. Adapun yang saya sebutkan tadi di antara hadis yang lemah itu dirubah-rubah. Jadi di antaranya saumu yaumit tarwiyah yukafiru sana. Puasa hari tarwiyah menghapus dosa 1 tahun. Wa saumu yaumi Arafah yukafiru sanataini. Dan puasa hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Itu hadisnya lemah tadi ya. Ada lagi yang mengatakan puasa hari tarwiyah itu seperti puasa 1 bulan, macam-macam ya. Ini kan namanya yang dibuat-buat itu kan redaksinya berbeda-beda ya. Jadi kita kembali di sini puasa Arafahnya ya, bukan tanggal 8 dan boleh saja tadi supaya kita sebutkan penjelasannya. Yang kedua adalah memperbanyak doa dan zikir. Karena secara umum Nabi mengatakan khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku adalah zikir yang kita sebutkan berikut ini ya. Jadi di sini sebut sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Bagaimana apa yang kita ucapkan? Zikir yang sudah kita hafal, kalimat tahlil secara lengkap ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita ucapkan sebanyak-banyaknya sejak kita pagi hari, ya, sejak matahari atau sejak subuh itu sampai nanti ya, sampai akhir maghrib itu bisa kita ucapkan dengan sebanyak-banyaknya. Tidak ada ilah yang berhak kita ibadahi selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan semesta dan baginya segala puji dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Zikir atau doa di atas adalah sebaik-baik yang diucapkan para nabi. Ini menunjukkan keutamaan kalimat tauhid. Kalimat tauhid di atas dan juga menunjukkan bahwa di antara waktu utama yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh seorang muslim untuk berdoa adalah hari Arafah. Ia adalah hari yang penuh keutamaan, yang dikabulkan doa, diampuni dosa, dan digugurkan berbagai kesalahan pada waktu tersebut. Ya barangkali ada yang bertanya ya, ada keraguan ya, muskil.
bahwa zikir ini tidak terkandung kandungan doa di dalamnya. Yang ada hanyalah tauhid dan sanjungan untuk Allah. Ini dalam penjelasan bab tauhid ya. Doa ini ada dua macam. Yang pertama disebut doaul ibadah, doa yang murni untuk beribadah. Yang kedua doaul mas'alah, doa yang mengandung permintaan. Nah, jadi di sini dua-duanya kita diperintahkan. Baik itu doa yang semata-mata untuk beribadah dengan menyebut asmaul husna, ya sifat-sifat Allah yang maha tinggi, puji-pujian kepada Allah, itu juga doa. Kemudian kalau diminta permintaan spesifik juga silahkan. Dua-duanya bermakna. Ini dijelaskan oleh Sufyan bin Uyainah. Bahasnya beliau menjawab dengan menyitir untayan syair, di mana penyair bermaksud meminta pemberian tanpa harus menyebutkan hajatnya ya. Cukup memberikan sanjungan, itu sudah mewakili, dan Allah maha tahu dengan permintaan permohonan kita yang ada dalam hati, yang kita simpan dalam batin kita. Allah maha tahu, maka Allah akan mengabulkan insyaallah. Kemudian kalau dalam Al-Quran hari Arafah ini ya, kita diberikan isyarat oleh Allah Ta'ala, tsumma afidhu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak, itu dari Arafah. Wastaghfirullah innallahu ghafurur rahim, dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi setelah wukuf dari Arafah kemudian bergerak ke Musdalifah. Kemudian doa yang bisa kita ucapkan pada hari Arafah diantaranya menunjukkan tentang kedzaliman. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini bisa kita baca ya. Kalau kita susah ya Rabbana dzalamna anfusana juga boleh, subhanaka la ilma lana illa ma, atau ini ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin juga boleh. Jadi ini doa yang mustajab pada hari Arafah. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak takbir. Walaupun takbir ini bagian daripada zikir, tetapi lebih spesifik. Karena di dalam Al-Quran ya, Ibnu Abbas membuat atau menafsirkan dua ayat ini. Kalau Al-Hajj 28 ini perintah berzikir pada hari yang ditentukan. Itu beliau mengatakan bahwasannya hari yang ditentukan itu 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian Al-Baqarah 203 ini hari yang terbilang itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas pada hari-hari tasyrik. Maka pada tanggal 10 sampai tanggal 13 maksudnya tanggal 1 ya sampai 13 ini kita bertakbir secara mutlak. Kemudian ada lagi hadis yang memberikan penjelasan, kita diperintahkan untuk membaca kata-kata tahlil, takbir, dan tahmid pada hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah secara mutlak, tidak dibatasi, sendirian boleh, bersama juga boleh. Dan praktek para sahabat itu biasa mereka, ini diantaranya ada sahabat yaitu Ibnu Umar dan Abu Hurairah itu pergi ke pasar tanggal 1 sampai tanggal 10, kemudian mengucap takbir di pasar, kemudian diikuti oleh orang-orang. Ini dengan perhitungan kalau orangnya faham ya. Kalau kita moro-moro takbir di pasar besar ya mungkin dilarang sama orang-orang ya. Ini ringkasannya ya. Jadi takbir pada Dzulhijjah ini ada dua jenis, takbir secara mutlak tanggal 1 sampai tanggal 13-nya. Kemudian takbir muqayyad, nah, ini mulainya kapan? Mulai subuh pada hari Arafah tanggal 9 itu sampai dengan tanggal 13. Yaitu yang biasa di saat itu para sahabat diantaranya Umar bin Khattab, kemudian Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud itu mempraktekkan membaca takbir muqayyadnya itu sejak subuh hari Arafah sampai asar hari tasyrik tanggal 13-nya ya, kalimat lafaz takbirnya yang sama-sama sudah kita hafal, yang biasa dibaca pada saat bersama-sama ya, habis sholat ataupun pada saat imam sebelum naik ke mimbar di hari tanggal 10-nya. Kemudian yang keempat, memperbanyak tilawatul Quran.
Kita membaca ayat-ayat dan kita renungkan. Kalau bisa kita khatam, 1 kali khatam pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Berarti 10 hari ya, 1 hari harus kita baca 3 juz, supaya 10 hari 1 kali khatam. Ini sudah beberapa hari lagi, masih ada kesempatan untuk kita kejar ya. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak sedekah dan beramal baik. Apapun ya, ini infak, sedekah, membantu orang yang membutuhkan adalah amal yang sangat dianjurkan, terutama di hari yang penuh rahmat. Kata Syekh Utsaimin ya, beliau mengatakan sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih dicintai Allah Ta'ala daripada sedekah di 10 terakhir Ramadan. Masya Allah, Ramadan luar biasa, bulan mulia, tapi menurut beliau ini yang lebih utama adalah sedekah di 10 Dzulhijjah, terutama sedekah untuk saudara kita di Palestina. Jadi 1 atau berapa kali kita sempatkan, khususnya waktu subuh di hari-hari, besok boleh, tanggal 10 juga boleh, transfer ke saudara kita di Palestina lewat lembaga-lembaga yang sudah banyak sekali ya, tersedia informasinya itu. Ini mereka sangat membutuhkan bantuan dari kita. Yang keenam, bersilaturahim ya, saling memaafkan. Jadi intinya ini untuk menyempurnakan. Kalau kita sudah memiliki perhatian hablum minallah, maka hablum minan nas, saling memaafkan, berlapang dada atas kesalahan, menguatkan persaudaraan, ini sangat dianjurkan pada hari-hari ini. Kemudian yang ketujuh adalah mendengarkan ceramah agama, mendengarkan kajian secara langsung seperti ini atau lewat online, secara tidak langsung lewat Zoom, dan banyak sekali fasilitasnya supaya kita memiliki pemahaman dan memiliki semangat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin ya, berilah peringatan karena peringatan bisa memberi manfaat kepada kaum mukminin. Yang terakhir adalah melaksanakan wukuf di Arafah bagi yang sedang berhaji ya. Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang paling pokok, di mana jamaah haji berkumpul di padang Arafah untuk merenung, berdoa dan memohon pengampunan kepada Allah. Bagi yang pergi ke tanah suci ya, kalau umroh bedanya ya, pada saat kita umroh dengan haji ya, yang paling utama ya wukuf ini. Tidak ada prosesi wukuf pada saat umroh. Dan inilah kalau kita pernah merasakan ini momentum yang paling khidmat, yang paling syahdu pada saat kita berada di Arafah. Waktunya panjang dan banyak sekali doa-doa yang terpanjatkan, dan jiwa-jiwa saat itu tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, memohon banyak sekali titipan-titipan doa barangkali yang dipesankan oleh kawan-kawan ya. Maka kita ucapkan doa pada saat hari Arafah ini. Istijabahnya kalau bertemu antara tempat dan waktu itu yang utama. Sehingga kalau di luar hari Arafah, misalnya ketika ada city tour ya, dalam perjalanan umroh itu kan biasanya ada paket city tour keliling ke Armusna, itu kita mampir di Arafah. Di luar pada hari Arafah, maka tempat ini biasa, bukan tempat yang mustajab lagi. Kalaupun kita merenung di situ boleh, tapi tidak ada istimewanya berdoa di Arafah tempatnya, tetapi tidak pada waktu hari Arafah. Nah, itulah jemaah sekalian tentang amal-amal yang bisa kita lakukan pada hari Arafah, dan khususnya atau lebih umumnya adalah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masih ada waktu persiapan, insya Allah mudah-mudahan besok masih ada umur panjang kita dipertemukan dengan hari Arafah, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa memberikan keberkahan, manfaat untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.